Halo, selamat sore saudara-saudaraku. Selamat sore warga Kecepit. Sebelumnya kita ini ya, santai-santai menikmati weekend. Saya streaming selama 2 minggu ya. Kok ini maksudnya banyak yang belum tahu basicnya mencari supply and demand. Jadi gini, untuk video kali ini saya akan membahas itu ya. Nih, supply and demand basicnya gimana Pak? Untuk mencari supply and demand, cari yang paling ujung atas atau pangkal bawah. Duh, rokoknya mati. Nih, ujung bawah, pangkal bawah sama ujung atas. Supply and demand ya antara itu. Konsepnya supply and demand kayak gini. Harga market, misalkan sebuah produk itu produk apa, persegi, produk persegi harganya kan 0 ya. Kan belum ada harganya kalau misalkan masih di pabrik gitu. Nah, setelah jadi produk ini kan pasti dijual kan ada harganya. Tahun pertama contoh harganya masih 1000 ya ta? Terus tahun kedua jadi 2000, tahun ketiga pajak naik jadi 10.000. Nah, cara menandainya harus tahu demand-nya di mana, Mbak? Demand-nya di sini. Supply-nya atas ini. Ya toh? Nah, yang coklat-coklat itu, yang bengkol-bengkol ini, retrace ini kan. Nah, ini juga bisa dikatakan demand, bisa juga supply jika harga ini ditembus. Nah, bentar. Ini bisa jadi demand. Nah, terus bisa jadi supply juga, Pak? Bisa, asalkan ini ditembus. Nah, terus retrace. Nah, terus lanjut ke sini. Ini bisa jadi supply. Basicnya kayak gini. Supply and demand. Jadi supply-nya range dari swing low ini ke swing high ini, itulah area supply. Swing high ke swing low. Nah, yang bawah itu Pak bisa. Nah, ini supply-nya mana? Ya ini, jika ditembus dia akan membentuk supply baru. Nah, kayak gini. Nah, kok bertumpuk-tumpuk? Terus apa bedanya sama support resisten? Bedanya, bentar, kita hapus ya. Bedanya apa, warga Kecepit, teman-teman trader? Bedanya kalau resisten lebih ke satu titik,
harga tertinggi atau terendah. Ini support, ini resisten. Di tengah-tengah sama juga. Lebih ke titik poin Nah, harga terakhir. Harga terakhir yang tidak bisa ditembus. Kalau supply and demand itu lebih ke areanya. Toh, ini kan SR, ya kan? Ini support, ini resisten. Nah, kalau supply and demand lebih ke areanya. Contohnya ini. Harga bullish. Kelihatan apa enggak sih? Bentar. Tak kode nih. Kode kan tak gede nih. Ketika market momentumnya bullish, di situ kan dia membuat resisten dan support. Nih, itu. Nah, ketika harga bullish ini dihantam seller masuk dan menembus SR yang ini, jadi itulah supply. Masih bingung? Nih, demand. Ketika marketnya bearish, membuat support dan resisten terakhir yang di break, yaitu area demand-nya. Demand area itu. Titik support dan titik resisten yang di-engulf harga, ditembus harga, di breakout, ya itu tandain itu. Demand-nya itu. Sama kan konsepnya? Ini demand, ini supply. Nah, untuk zona-zona supply and demand yang kuat itu gimana, Mbak? Dikombinasikan. Contohnya kayak ini. Di sini ada area demand, resisten, support, terus di break momentum, itu area demand. Dilihat di kiri, jika ada sejajar dengan SR, berarti itu kemungkinan besar kuat. Harga akan membentur ini, bisa jadi retrace ke atas lagi. Jadi untuk menentukan supply and demand, cari support resisten dulu, SR dulu, ujung-ujungnya ini, itu. Yang paling penting bagi saya ya ini, SR-nya ini, support resistennya ini. Baru kita bisa menandai supply and demand nih. Contoh ini ya. Ini ketika market membentuk resisten, terus lalu ditembus candle yang ini, bullish ini ditembus, yaitu
dia sudah membreak area ini dan membuat supply baru. Nih, supply tuh. Nah, ketika harga menghantam supply, masuk di area supply, baru kita bisa cari entry point-nya. Kayak gitu ya. Untuk demand-nya gimana, Pak? Cari swing low-nya. Harga swing low, harga terbawah. Misalkan dari sini dapatkan supply, dia akan membuat swing low. Tandai harga yang paling bawah, support paling bawah. Nah, itu. Dimana harga yang bisa menembus area, bukan area sih, resisten terkecilnya, momentumnya gimana? Harga yang bisa membreak momentum. Contohnya ini, dari resisten kecil ini ke sini dan di break momentum bullish ini. Itu demand-nya, demand area. Ini. Jadi, ketika harga masuk ke area demand, itu kita bisa cari peluang entry di time frame yang lebih kecil. Nah, gimana cara carinya, Mbah? Cara bacanya pakai price action. Ya, ini saya sekedar memberitahu ini cara mencari supply and demand. Nah, untuk yang ini gimana, Pak? Yang ujung ini nggak nyampe supply, lalu turun, bisa jadi supply baru. Mana? Ini ujungnya ini. Coba harga yang dari sini bisa di break nggak? Oh, ternyata bisa. Ini ujung ini, ujung ini. Saya besarkan. Ini support yang ini ditembus oleh bearish yang ini, ekor. Tandai dari bawah sini, support sini sampai resisten sini, tandai itulah zona supply. Nah, ini di time frame weekly ya. Sebenarnya time frame nggak mempengaruhi bagi saya. Ketika harga balik lagi masuk di area zona supply, di situ kita bisa mencari peluang entry. Itu ya, saudaraku. Basicnya kayak gini, hanya seperti ini. Ini dan juga ini bisa. Intinya, ketika harga ada ini membentuk resisten dan support, bisa disebut juga apa ya, konsolidasi lah. Nah, sideways, mejen, itu tandai ya di situ area zonanya. Gini, setelah momentum ini terjadi dan membuat retracement kecil, yaitu zona area supply and demand. Sebenarnya zona-zona ini loh, apa, area-area keseimbangan.
supply and demand itu area-area keseimbangan. Jadi intinya cuma itu. Oh, ini lagi. Ini resisten tertinggi, harga tertinggi. Harga supportnya mana? Ini. Bisa jadi kalau di market sebelum drop atau retrace, tak nandainya yang ini. Itu cara kerja SD, supply and demand, ya kayak gitu. Ketika retrace balik ke area supply, kita bisa cari peluang entry. Tuh. Mbah, supply and demand itu apa? Tradingnya melawan tren? Enggak. Terkadang gini, kalau dilihat kayak gini ya, wah ini kok counter trend, kok ini juga counter trend, ini counter trend. Ketika turun kok malah nge-buy, ketika turun kok malah buy, ketika naik kok malah sell, kan kayak gitu. Sebenarnya enggak. Coba kita turunkan ya di mana, 4. Nah, ada. Mungkin kalau di time frame gede kelihatannya melawan tren, melawan momentum. Tapi sebenarnya itu enggak. Toh, ini macet. Ketika harga masuk zona demand, apa yang harus kita lakukan? Cari peluang yang ini ya, peluang reversal ya, peluang reversal momentum untuk pembalikan arah, untuk mencari supply. Kita nggak langsung entry sini, enggak, kita cuma tunggu momentum juga, tunggu momentum, tunggu peluang. Ya, ini titik support ini kan paling terendah. Nih, supply-nya mana? Supply-nya ini. Nah, di sini harga di mana? Harga di mana? Ketika harga yang tertinggi ini ditembus, disitulah ada sinyal untuk follow momentum, cari posisi buy setelah ditembus. Yang tembus di mana? Di area demand. Demandnya mana, Pak? Tandai. Kalau saya kayak ruwet kayak gini, tandai ya situ nih. Tuh. Itu dan bawah kiri. Cari yang paling bawah di situ. Nah, ketika di sini kita bisa lakukan entry. Lebih enaknya lagi tunggu ini ditembus. Itu ya. Tembus. Ketika retrace
retrace balik ke sini, kita bisa follow kayak gitu ya saudara-saudara. Kita targetnya supply atas. Hanya seperti itu basic supply and demand. Simple kan? Simple. Ketika harga sampai di supply, cari titik tertinggi dan di mana support yang di break. Tuh. Ketika retrace balik, kita bisa follow momentum. Ya. Oke, video untuk basic supply demand hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, coba komen di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Ya. Terima kasih. Selamat sore, selamat berjuang, saudara-saudaraku warga Kecepit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.